Burj Khalifa yang megah itu menahan badai pasir yang kuat dengan kecepatan 100 km per jam. Tur singkat di bawah sang kelopak bunga yang indah. Anda akan menyaksikan fondasinya. Struktur dengan kedalaman 10 bangunan bertingkat. Anehnya, fondasi Burj Khalifa harus teraliri listrik 24 jam sehari. Adanya sedikit masalah saja dengan aliran listriknya, maka akan melemahkan fondasinya dan hasilnya bisa jadi bencana besar saat hari yang berangin kencang. Yang menarik, raf fondasinya setebal 2 manusia. Meskipun raf terlihat seperti struktur sederhana, membangunnya merupakan tugas yang berat. Ini terutama karena sejumlah besar beton harus dituangkan dalam satu volume. Pembangunan raf ini dimulai dengan menempatkan baja tulangan. Langkah selanjutnya adalah menuangkan beton, yang tidak mudah dilakukan dalam panas 40 derajat di Dubai. Itu sebabnya para insinyur melakukan pekerjaan ini pada malam hari. Mereka juga mencampur beton dengan es batu sambil menuangkannya. Proses pembetonan seluruh raf ini dilakukan dalam 4 bagian terpisah, masing-masing dalam jangka waktu 24 jam. Tantangan terbesar yang dihadapi kepala insinyur desain Mr. Bill Baker untuk keberhasilan pembangunan Burj Khalifa adalah masalah penyesuaian tanah. Inilah yang akan terjadi jika perhitungan desain penyesuaian mereka salah. Dalam konstruksi bangunan normal, para insinyur selalu menemukan hal yang disebut strata keras, tanah keras tempat bangunan bisa berdiri. Selama fase konstruksi, berat sebuah bangunan bertambah dan merupakan hal yang normal jika bangunan tersebut turun beberapa inci. Mari kita amati penetapan bangunan sekali lagi. Selama proses ini, tanah di bawah fondasi dikompresi dan diendapkan. Sekarang tanah menghasilkan gaya reaksi yang menyeimbangkan berat bangunan. Namun, penyesuaian ini harus dalam batas aman. Sekarang, mari kita lihat penampang tanah Dubai. Ia hanyalah pasir lepas dan batuan sedimen yang lemah. Bahkan setelah menggali sedalam 140 meter, para insinyur gagal menemukan strata keras yang kuat. Jika insinyur Burj Khalifa telah membangun fondasi raf normal di situs ini, maka ia pasti akan berdiri kokoh dan bencana pasti akan terjadi. Kepala insinyur Bill Baker memiliki solusi sederhana untuk masalah sebesar itu. Gaya gesek tanah di sekitarnya. Di sini, Mr. Bill Baker mencoba menembus pasir dengan menggunakan tiang yang tajam dan tipis. Ini merupakan pengamatan umum bahwa setelah jarak tertentu, tiang tidak akan turun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan gaya gesek yang diberikan oleh pasir di sekitarnya saat tiang turun. Untuk menghasilkan gaya gesek, ia menambahkan sejumlah tiang pancang di bawah fondasi raft. Kedalaman tiang RCC ini sama dengan 10 lantai Burj Khalifa. Sekarang benamkan fondasi di dalam tanah dan ambil bagian melintangnya. Mari kita uji fondasi ini. Tiang ini menghasilkan gaya gesek terhadap berat bangunan. Dengan bantuan gaya reaksi tanah dan gaya gesek tambahan, fondasi tiang raft akan mencapai penyesuaian jauh lebih awal dan dalam batas penyesuaian yang aman. Ketika konstruksi Burj Khalifa selesai, penyesuaiannya hanya sekitar 5 cm yang cukup aman. Tantangan besar berikutnya adalah bagaimana membangun tiang pancang ini dengan sempurna, membuat desainnya menjadi kenyataan. Untuk pembangunan tiang pancang, mereka pertama kali memulai mengebor lubang dengan ekskavator auger. Bilah perangkat ini mengangkat tanah dengan sempurna. Namun, Mr. Baker menghadapi masalah, air tanah Dubai. Karena adanya mesin-mesin berat di sekitarnya, lubang bor akan runtuh dan terisi air tanah yang asin. Solusinya cukup jelas. Saat tanah digali, mereka secara bersamaan menuangkan cairan pengeboran melalui poros auger. Ini akan menciptakan slurry. Slurry yang lebih padat daripada air memberikan tekanan hidrostatik pada dinding lubang bor. Dengan demikian, ia menahan runtuhnya tanah. Setelah lubang bor siap, para pekerja menempatkan silinder baja berongga sementara untuk menahan tanah agar tetap utuh untuk pemasangan beton. Kemudian mereka menempatkan tulangan baja dan dilas sebagai silinder panjang. Dalam pengecoran normal, para pekerja harus menggunakan penggetar beton untuk memadatkan beton. Penggunaan mesin ini tidak mungkin dilakukan di lubang bor yang begitu dalam. Inilah mengapa SCCC 60 yang merupakan sejenis beton khusus yang mengalir seperti cairan digunakan untuk tiang pancang. Beton dituangkan dengan bantuan pipa tremie. Pembangunan fondasi saja memakan waktu 2 tahun.
Seluruh urutan pembangunan fondasi Burj Khalifa diilustrasikan di sini. Kini, kita telah mencapai desain fondasi yang bagus untuk menahan gedung tertinggi di dunia di tanah Dubai yang gembur. Meskipun tiang raf ini melawan tarikan gravitasi dengan baik, namun badai pasir Dubai yang berat adalah ujian lainnya. Rancangan tiang raf yang kita kembangkan akan gagal selama badai pasir yang hebat. Apakah Anda memiliki saran desain untuk mengatasi masalah ini? Jika Anda ingin memperkuat menara ini agar tidak jatuh, apakah Anda akan menambahkan lem di bagian tengah pelat dasar atau di tepinya? Saat Burj Khalifa terpaku di tengah, dia ambruk karena kekuatan angin. Ketika bangunan direkatkan pada ujungnya, ia berdiri kokoh. Desain asli Burj Khalifa juga bisa kita terapkan teknik serupa pada desain tiang pancang. Hanya menambah jumlah tiang pancang di area sayap. Karena perubahan desain yang rapi ini, Burj Khalifa mampu menahan kecepatan angin hingga 240 km per jam. Menariknya, untuk menganalisis penempatan tiang yang optimal ini, para insinyur melakukan uji beban tiang yang ketat yang melibatkan penerapan beban berat pada tiang uji sementara dan mempelajari penyesuaiannya. Uji coba ini berlangsung selama 6 bulan dan dilakukan di 23 titik lokasi Burj Khalifa. Nah, jawaban yang kalian semua tunggu-tunggu. Mengapa fondasi Burj Khalifa harus dialiri listrik terus-menerus? Jika tidak dilakukan, air asin yang merembes dari Laut Persia akan merusak tulangan di dalam tiang. Untuk mengatasi masalah ini, mereka menggunakan ilmu fisika di balik baterai, elektrolisis. Mereka membuat katoda tulangan ini dan menggunakan jaring titanium sebagai anoda korban. Ketika arus DC dari penyearah tertekan di antaranya, elektron mengendap di katoda. Ini akan mencegah korosi tulangan, tetapi sangat merusak logam anoda. Setelah bertahun-tahun, anoda harus diganti. Satu hal yang jelas dari sini, untuk mencegah korosi keseluruhan, kita harus memberikan aliran arus dalam jumlah yang optimal. Namun, bagaimana jika terjadi kelebihan pasokan arus listrik? Hal ini menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai hydrogen embrittlement. Fenomena ini membuat jeruji rapuh dan cepat retak. Inilah mengapa sistem proteksi katodik yang mereka kembangkan harus optimal. Tidak ada kelebihan atau kekurangan pasokan listrik. Tentu saja setiap kegagalan pasokan listrik di kawasan proteksi katodik akan melemahkan fondasi selama bertahun-tahun. Anda mungkin tahu bahwa LESIK sedang berjuang untuk bertahan hidup. Tolong dukung kami di Patreon dan simpan saluran kami. Anda juga bisa memperoleh akses ke video eksklusif. Terima kasih.